Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini ya, ini adalah video hal-hal yang ditemui dalam mengerjakan aplikasi catatan perjalanan ini sendiri ya. Mungkin teman-teman ada kendala seperti yang saya jelaskan sini, yaitu yang pertama, keluar error saat cek proses register namun data masuk ke config txt. Jadi untuk yang pertama ini, hal-hal yang kita biasa temui di tutorial-tutorial kemarin tentang UKK kemarin. Yang pertama, keluar error saat cek proses register. Kita coba dulu, kita coba apakah teman-teman mempunyai kendala seperti ini. Kita ke peduli diri, aplikasi kita kemarin, kita register, kita masukkan nick, misalkan nicknya 2000, seperti ini, namanya yaitu Cindy. Ini ya, ini nicknya 2 juta. Kita register, maka akan keluar cara sekilas seperti ini. Nah, tadi sekilas ya kelihatannya. Itu tadi bisa diatasi atau kita bisa hilangkan dengan cara kita pergi ke halaman proses register. Kita pergi ke halaman proses register. Kita cari proses register, peduli diri ya. Proses register. Nah, di bawah ini atau di line kedua di bawah PHP ini kita tambahkan error reporting 0 seperti ini. Ini fungsinya untuk menghilangkan notice warning di PHP. Jadi kita save, coba file, kita save, coba kita register kembali. Akan nicknya 2022 0211. Nama lengkapnya misalkan Siti. Kita register, kita oke, maka akan tidak keluar lagi error seperti tadi. Ini adalah yang pertama ya. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi error saat cek, nanti keluar variabel cek proses register namun data masuk ke config. Itu adalah mengatasi error yang pertama. Untuk yang kedua, ini ya, bisakah setelah memasukkan catatan perjalanan kita diarahkan ke data catatan perjalanan? Misalkan gini, kita masuk dulu, namanya Siti tadi ya, ini Siti, kita login 2022 0211, namanya Siti, kita login. Nah, seperti ini. Misalkan kita tulis pengaduan, maaf ya. Misalkan kita tulis catatan perjalanan, kita isi komponennya seperti ini. Kita tulis jamnya juga, kita pilih jamnya. Kita lokasinya kita masukkan, SMK Negeri Tugumulyo, suhunya misalkan 35 derajat Celcius. Kita simpan. Nah, yang namanya redirect, ketika kita klik OK, maka ini ya, kalau yang kita kerjakan kemarin, kita akan ke halaman ini, user. Namun bagaimana ketika kita ingin langsung ke halaman catatan perjalanan seperti ini? Misalkan kita sudah nulis catatan perjalanan, kita OK, maka kita akan ke sini. Bagaimana caranya? Kita pergi dulu. Ini kita close lagi ya. Ini untuk yang hal-hal yang kedua. Kita open file. Kita cari yang namanya simpan catatan. Seperti ini, simpan catatan ya. Setelahnya ingat ya. Setelahnya kita buka browser kita tadi. Kita kopikan URL. Kita copy. Lalu kita tempelkan di belakang si user ini. Seperti ini. Jadi ini ya yang window location segini ini. Yang user.php URL catatan perjalanan. Inilah yang fungsinya untuk meredirect atau mengalihkan setelah kita melakukan tulis catatan perjalanan. Kita save dulu. Kita akan coba
Kita tulis catatan. Tanggalnya misalkan tanggal 1 ya. Kita lokasinya misalkan Lubuk Linggau. Suhunya 32. Kita simpan, lalu kita oke. Maka akan larinya ke sini, nggak ke dashboard lagi. Jadi itu tadi cara mengalihkan atau meredirect ketika kita sudah melakukan tulis catatan perjalanannya. Langsung ke data catatan perjalanannya tanpa ke dashboard lagi. Untuk yang selanjutnya, pertanyaannya ya sering keluar, apakah warna background login, register, dan user bisa dirubah? Bisa. Di sini bisa dirubah. Kita tidak hanya bisa monoton menggunakan warna biru ini, biru ya, biru. Kita bisa menggunakan warna lain. Untuk yang pertama, kita di user dulu. Bagaimana sih cara merubah background user ini? Background user ini kita berubahnya seperti ini. Kita file open. Kita open file ya, bukan file open. Kita open file. Kita pergi ke user. Pergi ke user. Nah, kita selanjutnya kita cari ini. Ini di line 42 atau ada yang kata-kata keterangan sidebar ini, nanti di bawahnya ada UL class navbar nav BG gradient primary. Nah, di bagian BG gradient primary ini adalah backgroundnya ya, background. Ingat, kalau saya tulis ini aja, kalau primary itu biru, center biar tahu, ini primary itu biru, success itu hijau, danger itu merah, info itu biru ya, biru muda atau biru tua ya, biru muda. Sedangkan secondary itu abu. Nah, cara merubahnya gimana? Merubahnya di bagian sini. Ini BG gradient primary. Kita coba akan menggunakan yang warna hijau ya. Hijau di sini keterangan saya yaitu sukses ya kalau bahasa kita. Kita menggunakan sukses seperti ini, dirubahnya BG gradient sukses seperti ini, sukses. Lalu kita simpan. Coba kita jalankan. Maka akan berubah warna hijau. Jadi teman-teman nggak monoton menggunakan warna biru ya. Nah, untuk selanjutnya ya kita logout. Ini baru yang user. Nah, ini apa bisa dirubah juga? Ini juga bisa dengan cara kita file, kita open file, kita cari yang namanya register, login ya, index ya, lupa index. Nah, kita cari juga yang bagian ini body, di bagian bodinya. Ini bodinya, ini body class BG gradient primary. Kita rubah juga menjadi success, BG gradient success. Lalu kita save. Kita coba jalankan. Seperti ini. Nah, warnanya juga akan menjadi hijau. Namun tombolnya jangan lupa juga ya, kita rubah menjadi hijau agar sinkron dengan backgroundnya. Dengan cara seperti ini, kita cari yang ini login, tombol login. Ketika dia BTN primary, kita juga harus rubah menjadi BTN success sesuai dengan template teman-teman warnanya apa. Ini juga BTN Facebook, kita rubah juga menjadi BTN success. Namun ini terserah teman-teman. Jika teman-teman menggunakan ingin tombol yang ini merah atau danger atau warning kuning, itu terserah. Yang penting saya di sini menggunakan sesuai dengan backgroundnya. Seperti ini ya, sesuai dengan background yang kita gunakan. Untuk selanjutnya, ketika indeks sudah kita rubah juga, apakah bisa juga si register kita rubah? Bisa, sama. Si register juga sama. Caranya, kita open file, kita rubah si register, kita BG primary-nya, kita rubah juga menjadi success,
sukses ya. Ingat yang body class BG gradient sukses. Dan yang di buttonnya juga, kalau teman-teman ingin merubah seperti saya, silakan. Namun kalau tidak dirubah juga tidak apa-apa. Ini yang register ini BTN-nya kita rubah jadi sukses, dan di bawahnya BTN Facebook kita rubah juga menjadi BTN sukses. Ini kita simpan, lalu kita coba jalankan. Nah, jadi seperti ini ya, sinkron ya. Tombol dengan yang di background-nya itu sinkron. Kita kembali ke indeksnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ya, mungkin hal-hal ini bukan pertanyaan ya. Apakah bisa masukkan logo di form login dan form register? Maksudnya di sininya, di tengah-tengah sini, apakah bisa kita memasukkan logo, misalkan apalah, logo yang sudah saya download, saya cari dulu. Di sini misalkan, ini saya masukkan logo destination. Apakah bisa, Mas? Bisa. Kita bisa memasukkannya. Untuk yang pertama, kita copy dulu si logo. Ingat ya, si logo kita copy. Pastikan teman-teman menggunakan logo yang PNG dan backgroundnya tidak ada ya. Kita copy dulu. Kita copy ke datasheet, exam, htdocs, peduli diri di bagian IMG ya, kita kopikan di sini. Kita paste. Nah, nanti destination atau file gambar kita masuk ke folder IMG. Selanjutnya, bagaimana cara memanggilnya? Kita buka saja si indeks dulu. Kita buka si indeks dengan cara yang pertama, kita masukkan IMG src dengan kita masuk ke folder IMG dulu. Ini folder IMG slash, jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code akan terlihat si gambar ini. Jadi teman-teman harus memasukkan nama gambar dan ekstensinya di belakangnya. Seperti ini. Selanjutnya kita buat ukurannya. Ukuran menjadi 40% saja. Salah, 40%. Oke. Ketika sudah seperti ini, kita save saja. Kita save, lalu kita coba jalankan, maka akan keluar seperti ini. Nah, ketika ini ukuran gambarnya terlalu besar atau terlalu kecil, teman-teman bisa memainkan di persen seperti ini. Kita misalkan saya terlalu besar, saya 30% saja. Kita kecilkan lagi, nah seperti ini. Ketika kita ingin menambahkan jarak antara selamat datang di aplikasi Peduli Diri dan si gambar ini, kita bisa menambahkan di bagian form class ini ya, bukan form class, di H1-nya ini kita tambahkan mt2 atau margin top 2, mt-2 di bagian H4 text gray 900 MB2. Lalu kita save. Kita coba save. Lalu kita jalankan. Nah, ini kalau spasinya kurang banyak, ditambah aja di bagian MT2-nya. Sekarang kita rubah jadi MT4. Lalu kita refresh kembali. Jadi dia ada gambarnya ya di sini ya, lebih menarik. Untuk selanjutnya di bagian register kan belum ada gambarnya ini, si registernya belum ada. Jadi kita lakukan sama seperti di indeks, kita copy aja, kita copy kodenya, lalu kita tempelkan di register.php seperti ini, dan jangan lupa yang H4 text gray 900 MB2 ini kita tambahkan juga MT4, lalu kita save. Oke, lalu kita save, kita refresh. Nah, maka akan keluar gambar seperti ini. Di login dan di register pun ada. Jadi web kita lebih menarik ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan untuk hal-hal yang kita temui dalam mengerjakan aplikasi catatan perjalanan ini. Jika kurang jelas bisa menghubungi saya via email dan dapat bertanya dan mendapatkan solusi yang teman-teman
ada masalahnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.